Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana jamaah, udah sholat subuh, udah sahur ya. Masya Allah, semangat tentunya kita sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Ustadz Zanada. Masya Allah. Nah jamaah pasti udah gak sabar kan, pengen dengerin tausiah dari guru-guru kita. Tapi tahan dulu, Ustadz Maulana. Yuk, ini ada sesuatu yang menarik banget nih, kita nonton dulu nih. Ada berita nih, yang pertama viral. Wanita bina kena tipu. Dilamar dengan mahar 1,7 miliar, ternyata daun kering. Kan menarik, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh kalau ini sih naas ya. Cuma. Jadi gini. Gimana Ustaz? Iya ini namanya Masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ini korban hipnotis. Betul. Ya, ini juga pembelajaran buat kita. Ya. Untuk satu yang pertama kita harus senantiasa mawas diri. Jaga diri, kondisi kita, tubuh kita juga dijaga. Jangan sampai kita lemah fisiknya sehingga mudah dipengaruhi. Otomatis juga ini yang kedua nih. Ya. Bisa jadi orang bisa menghipnotis kita karena justru kita yang mengundang. Oh, maksudnya gimana tuh kita mengundang orang menghipnotis kita? Menggunakan perhiasan-perhiasan yang mencolok. Oh iya, baik. Kemudian memberikan peluang orang untuk bisa datang kepada kita untuk memberikan PHP dan sebagainya. Ya. Oh kayaknya ini bagus nih. Nih ya. Makanya harusnya kita banyak berdoa, berzikir, ingat Allah. Sehingga hal-hal tersebut susah untuk masuk. Baik, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Amin. Baik, kita lanjut nih Ustadz, ada berita kedua nih. Berita ini kedua. ada tayangan mengenai, aduh ini serem juga nih. Wanita bersajam kena tikam. Oh, mungkin ada wanita bersajam menikam penjaga toko hingga tewas. Ini kalau nggak salah sih gitu saya nonton. Yuk kita saksikan sama-sama yuk videonya, silakan. Ini kalau aku nonton kemarin tuh ya udah viral banget. Jadi katanya wanita itu tuh masuk ke sebuah toko, katanya nggak boleh pakai sendal, tapi dia ngeyel masih tetap pakai sendal. Pas ditegur, dia malah pakai senjata tajam, katanya melukai. Ini juga pembelajaran besar buat kita. Untuk yang lagi nonton, ayo belajar untuk bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Karena atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Ingat mutiara yang kita miliki adalah akal, agama, kemudian malu, dan amal ibadah. Mereka itu semua empat-empatnya ini akan hancur. Salah satunya adalah akal itu akan hancur ketika emosi datang. Amarah itu datang maka akal pun hilang. Begitu pula agama akan hilang dengan iri hati. Sebagaimana iblis. Kemudian malu itu akan hilang dengan adanya sifat tamak. Dan satu lagi nih, apa itu amal ibadah kita akan hilang juga terkikis disebabkan karena gibah. Kalau kita lihat tayangan tadi ini, tolong buat kita semua yang lagi nonton pagi hari ini untuk bisa banyak belajar, banyak menelaah bahaya adanya emosi. Ya, karena atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Bukannya di hari kemudian, saat ini pun akan ditanya. Betul. Kan pasti ditahan. Iya, ditangkap polisi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan ya, saatnya kita tuh menahan sabar belajar.
melepaskan emosi yang ada kita miliki ini, makanya dikendalikan emosi. Betul. Allahumma ini so'im, Allahumma ini so'im. Amin, amin, Ya Allah, aku lagi berpuasa. Amin, amin, Jadi ya kalau Allah. lagi marah, Ya. ingat kita lagi puasa. Betul, baik. Terima kasih guruku Ustadz Maulana Ya. karena sudah menanggapi video-video yang tadi kita saksikan sama-sama. Masya Allah, baik jamaah. Kita sudah menyaksikan tadi 2 video yang juga tadi dikomentari oleh Ustadz kita Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih pencerahannya. Nah jamaah bicara soal amalan nih. Kita kadang suka nggak tahu ternyata katanya nih ada amalan yang walaupun dilakukan sekali seumur hidup nih ya, katanya bisa memiliki pahala surga. Waduh, Masya Allah. Aku jadi deg-degan nih, kira-kira kita udah pernah ngamalin belum ya? Makanya akan dibahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah lakukan ini minimal sekali seumur hidup. Masya Allah. Baik jamaah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, mohon izin nih mau bertanya nih. Ustadz yang pertama nih. Ya. Katanya hal atau amalan yang kita minimal lakukan sekali seumur hidup. Ini berkaitan sama sholat nih katanya yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih. Masih belum, aku juga mungkin nih masih banyak yang jamaah juga masih bingung gimana caranya, niatnya gimana, terus kapan waktunya, mohon penjelasannya Ustadz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60-61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allahumma rahamna bil Quran. Amalan pertama yang minimal bisa kita lakukan walaupun cuma sekali seumur hidup yang keutamaannya banyak sekali yaitu salat sunnah tasbih. Salat tasbih ini disebutkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, akan tetapi mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i itu meskipun dia berstatus sebagai dhaif, akan tetapi dilakukan dan juga tetap menjadi kesunahan atau sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sangat dicintai. Maka salat tasbih ini menurut Imam As-Subki, Imam As-Subki ini adalah seorang qadhinya qadhi. Seorang pejabat tapi ulama juga. Seorang yang ahli tafsir, seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli hadis. Beliau ini adalah pengarang kitab-kitab besar dari mazhab Syafi'i. Jadi bukan orang sembarangan. Beliau ini mengatakan, Imam As-Subki mengatakan, apa kata beliau? Orang yang mengetahui keutamaan salat tasbih lalu meremehkannya, maka sama seperti dia telah meremehkan agama Islam. Artinya apa? Meskipun dhaif tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Banyak ulama yang mengutamakan sholat tasbih ini. Sholat tasbih seperti apa caranya? Maka menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, kalau dilaksanakan di malam hari, maka masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dilaksanakan di siang hari, maka boleh langsung 4 rakaat sekali salam. Maka kalau malam hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau di siang hari dilaksanakan 4 rakaat langsung salam. Maka dikatakan bagaimana caranya? Setiap rakaatnya memiliki tasbih 75 kali. Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, baca surah yang lainnya. Setelah membaca surah yang lainnya, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 15 kali. Lalu ruku, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Lalu baca lagi tasbih tadi sebanyak 10 kali. Sami Allahu liman hamidah. Sebelum sujud, baca tasbih tadi sebanyak 10 kali. Pada saat sujud, baca tasbih tadi 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, baca tasbih tadi 10 kali. Lalu sujud lagi, baca tasbih tadi Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sujud kedua 10 kali. Lalu sebelum naik ke rakaat kedua ada duduk dia istirahat di situ. Ketika dia istirahat di situ baca lagi 10 kali. Jadi totalnya 75 kali 75 tasbih kali. di setiap rakaatnya. Waduh, Masya Allah. Sebanyak 4 rakaat.
Iya. Ini tapi kalau misalnya nih kan ini katanya minimal dilakukan sekali seumur hidup. Tapi kan kalau lebih baik lagi ya Ustaz. Kan dikatanya minimal. Minimal ya. Minimal, Kalau bukan lebih- maksimal. Iya, Jadi boleh kan- sebanyak-banyaknya. Boleh. Bisa setiap malam. Setiap Kalau malam ya bisa. Ustaz ya. Sempat setiap malam Jumat. Waduh. Kalau tidak bisa sekali sebulan. Baik. Kalau tidak bisa sekali Sekali seumur hidup. setahun. Sekali setahun, baru sekali seumur hidup. Betul. Baik. Terima Siap. kasih guruku Ustaz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah baik jamaah yang pertama nih kita udah dapat nih dari Ustaz Syam nih. Minimal sekali seumur hidup kita pernah melakukan sholat tasbih. Baik kita lanjutkan pembahasan kita nih Masya Allah yang menarik ini. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih guru kita Ustazah Nada. Iya, Mohon siap. izin nih apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah mohon izin. Ustazah ini katanya nih selanjutnya yang minimal kita lakukan sekali seumur hidup Ya. itu adalah ibadah haji. Ibadah Aduh haji. pasti semua orang itu pengen banget Ustazah. Iya, betul. Tapi masalahnya tidak semua orang itu memiliki apa ya keberuntungan yang sama, finansial yang sama benar, gitu ya. Nah benar. kalau misalnya nih ada beberapa orang yang belum sanggup untuk naik haji apa gitu yang harus dilakukan. Mohon penjelasannya siap. silakan Baik, terima Ustazah. kasih Kak Mikdad dan izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, masih semangat beribadahnya, insya Allah kita bisa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan di antara poin yang kedua terkait dengan amalan yang sebisa mungkin kita kerjakan meskipun satu kali dalam seumur hidup, yaitu yang tadi disebutkan sama Kak Mikdad terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan perintah yang Allah berikan kepada manusia adalah diantaranya untuk pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi manistato'a ilaihi sabila. Kalau memang ia mampu. Kalau memang ia mampu melaksanakannya maka jatuhlah hukumnya wajib. Ya. Dan adapun kemampuan di sini masuk ke dalam kategori pertama biaya. Ya, biaya untuk berangkat dan juga biaya untuk yang ditinggal. Jangan kita mampu berangkat tapi yang ditinggal keluarga kita terbengkalai. Nah ini juga zolim, gak boleh. Kemudian yang kedua, fisik kita pun juga harus dalam keadaan yang sehat. Ditambah lagi saat ini ada peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Lalu bagaimana? Udah daftar, insya Allah sehat, uangnya juga udah ada. Cuma kemampuan kita ini masih menunggu dari pemerintah. Maka apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu? Maka pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau memang kita ingin mendapatkan pahala yang senilai dengan haji bahkan ditambah dengan umroh, ketika sholat subuh lakukanlah secara berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai dengan terbitnya matahari. Kemudian ketika terbitnya matahari, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Maka insya Allah, Allah akan memberikan pahala haji dan umroh tamatan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ini kita kerjakan 1 kali aja, insya Allah akan mendapatkan pahala haji senilai. Kurang lebihnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bisa lakukan setiap hari, insya Allah penuh dengan kebaikan. Amin ya Allah. Haji harus kita lakukan. Kenapa? Karena terkait dengan rukun Islam. Kalau memang mampu, apalagi ya yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, nggak ada balasan melaksanakan ibadah haji kecuali dia pasti akan mendapatkan yang namanya jannah, akan mendapatkan Amin, ya Allah. surga yang kelak abadi nanti Masya ada di dalamnya. Allah. Masya Allah. Ustazah mohon maaf. Kata Mikdad, saya sudah melakukannya waktu di Mekah. Oh iya, sama Ustaz Maulana saya diajarin. Iya, Masya Allah. Habis pulang dari Masjidil Haram setelah sholat subuh pasti nunggu syuruk dulu sholat di sana. Jadi di sana, Iya. terus juga sholat subuhnya Iya. berjamaah, Iya. kemudian dapat lagi 2 rakaat, Iya. berarti mendapatkan haji, umroh, lagi juga melaksanakan di sana. Amin, Ih, ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Jadi mungkin bisa dikatakan itu sholat sunat syuruk juga ya Ustazah Iya, Nada ya, betul. Masya Allah, baik. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama. Nada, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah nih, berarti kita udah dapat 2 nih Masya Allah. Yang pertama sholat sunat tasbih, yang kedua sholat sunat syuruk. Itu minimal nih ya, sekali seumur hidup, jangan sampai kelewat jamaah. Nah baik, ini udah ada pertanyaan
nih dari Instagram nih kita bacakan yuk karena pertanyaannya ini dari Instagram @desi_puspitasari nih. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen deh sekali seumur hidup mengucapkan terima kasih kepada keluarga, saudara dan teman terdekat. Karena selalu ada untuk aku baik dalam keadaan susah maupun senang. Tapi pas aku ucapin malah dikiranya salam perpisahan. Dan malah semuanya nangis dan sedih. Aduh ini sedih tapi aku agak pengen ketawa juga lucu. Tunggu dulu gini. Gimana Ustaz? Buat semuanya. Kalau mau kata-kata, coba lihat dulu momennya. Ya Allah, kalau seperti ini kan juga kita jangan-jangan dia. Mungkin kayak gini. Jangan-jangan dia mau paham. Semuanya terima kasih ya sudah nemenin aku di saat Selama susah ini. selama ini. Ada caranya. Mau tahu? Masih banyak nih amalan. Iya. Siapkan catatan. Waduh. Masih baik, banyak baik. amalan yang kita mau bahas. Nah pas banget nih pokoknya jamaah ini walaupun berat tapi insya Allah nih jika dilakukan membuat kita lebih berkah. Pokoknya kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.